Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinawati, mahasiswa Universitas Nusa Putra Sukabumi dari Prodi Manajemen kelas MN20G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai return dan risiko portofolio menurut buku Portofolio dan Investasi. Return dan risiko portofolio. Jika seorang investor hendak melakukan investasi pada lembaga keuangan, maka investor tersebut pasti menginginkan return yang paling tinggi dari setiap investasi yang dia lakukan. Investor juga menyadari jika dia ingin menghasilkan return yang paling tinggi, maka risiko yang dihadapi juga akan tinggi. Adapun pada bab kali ini, tulisan dimulai dengan pengertian tentang investasi, return dan risk, dan diversifikasi, kemudian dibahas tentang analisis risiko portofolio, kemudian estimasi return dan risiko portofolio, dan diakhiri dengan pengaruh bobot portofolio dan korelasi terhadap return dan risiko portofolio. Yang pertama kali yang akan dibahas yaitu mengenai investasi, di mana investasi adalah kegiatan meletakkan uang ataupun aset berharga terhadap suatu lembaga dengan harapan akan mendapatkan profit dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Adapun berikut ini adalah sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai investasi. Yang pertama yaitu menurut Handini 2020, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Tanda Lilin 2012, investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Dari kedua pengertian terlihat bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan uang pada berbagai macam alternatif, baik itu aset real ataupun aset finansial. Perlu diketahui bahwa investasi tidak selalu berhasil mendapatkan keuntungan, bahkan tidak jarang yang terjadi kegagalan karena investasi memiliki risiko. Untuk itu sangatlah penting untuk memahami jenis investasi dan juga pahami dengan baik risiko yang mungkin terjadi. Selain investasi, ada juga yaitu investor, di mana investor sering disebut sebagai pemegang saham atau sekuritas karena berinvestasi pada saham adalah cara yang paling umum dilakukan orang ketika berinvestasi di zaman modern ini. Seorang pemegang saham satu sekuritas yang disebut sebagai seorang investor saham adalah orang yang membeli dan menjual saham ataupun sekuritas dengan menggunakan strategi untuk menghasilkan keuntungan yang paling maksimal. Namun, investor tidak selalu harus pemegang saham, karena investor juga adalah orang yang menginvestasikan uangnya untuk mengambil peluang keuntungan yang menarik. Menurut Handini 2020, investor adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Sedangkan menurut Purwanto 2017, investor atau sering juga disebut pemodal adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Ketiga ada return and risk, di mana return dan risiko merupakan dua sisi mata uang yang selalu berdekatan. Untuk itu, ketika seseorang berinvestasi, maka selain menghitung return yang diharapkan, investor juga harus memperhatikan risiko yang harus ditanggungnya. Menurut Tanda Lilin 2017, investor harus pandai-pandai mencari alternatif investasi yang menawarkan tingkat return yang diharapkan yang paling tinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau investasi yang menawarkan return tertentu pada tingkat risiko terendah. Ada return, di mana return adalah faktor yang memotivasi investor untuk melakukan investasi yang juga merupakan imbalan yang diperoleh atas keberaniannya untuk menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Ada dua komponen utama yang diperoleh dari return investasi, yaitu yield dan capital gain, di mana yield merupakan aliran pendapatan yang diperoleh secara periodik dari investasi yang ditanamkannya, sedangkan capital gain adalah kenaikan ataupun penurunan dari berbagai sekuritas, bisa dalam bentuk saham ataupun surat-surat hutang lainnya yang dapat memberikan profit bagi seorang investor. Kelima ada risiko, di mana risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Sedangkan return realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasian tiap
tiap-tiap sekuritas tunggal dalam portofolio. Dalam konteks portofolio, risiko dari suatu aset dibagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama, risiko sistematis. Risiko sistematis atau risiko pasar adalah yaitu risiko yang terjadi seiring dengan perubahan terjadi di pasar secara menyeluruh, dan risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Yang kedua ada risiko tidak sistematis, di mana risiko tidak sistematis atau sering disebut dengan risiko perusahaan, di mana dengan melakukan strategi diversifikasi maka dari risiko dapat diminimalisir sebab risiko ini hanya ada dalam satu industri tertentu. Keenam, ada diversifikasi. Rekomendasi yang sering dikemukakan oleh para pakar yang sudah berpengalaman adalah diversifikasi, karena diversifikasi ini merupakan salah satu strategi investasi yang sudah sering dilakukan dan terbukti untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan profit. Dasar pemikiran ini pertama kali dikemukakan oleh Markowitz, yaitu do not fall all eggs in one basket. Hal ini mengandung makna jangan pernah alokasikan seluruh aset yang kita miliki hanya pada salah satu instrumen investasi. Karena investasi tersebut gagal, maka seluruh dana yang diinvestasikan kemungkinan tidak akan pernah kembali lagi. Ada beberapa prinsip diversifikasi portofolio, diantaranya yaitu yang pertama diversifikasi random. Diversifikasi random merupakan diversifikasi yang disebut dengan diversifikasi secara naif, di mana diversifikasi ini terjadi karena seorang investor berinvestasi dengan menempatkan dananya pada berbagai jenis aset yang berbeda dan dilakukan secara acak. Kedua, ada diversifikasi Markowitz, di mana diversifikasi Markowitz disebut dengan mean variance karena pertimbangan informasi karakteristik aset sangat diutamakan adalah tingkat return dan risiko atau mean variance. Yang ketujuh, ada analisis risiko portofolio. Konsep pengurangan risiko dengan cara menambahkan sekuritas ke dalam portofolio dikenal dalam manajemen portofolio. Konsep ini menjelaskan jika ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengurangan risiko, maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan menambahkan sekuritas secara terus-menerus ke dalam portofolio. Tentunya manfaat yang akan diperoleh ada batasnya, yaitu sampai titik di mana manfaat ini akan berkurang walaupun kita menambah sekuritas dalam portofolio. 8. Ada estimasi return dan risiko portofolio. Melakukan estimasi return dan risiko portofolio artinya kita akan menghitung return harapan dan risiko dari berbagai aset individual yang kita kombinasikan dalam portofolio. Yang pertama, menghitung return harapan dari portofolio. Dengan menghitung rata-rata tertimbang dari suatu return harapan masing-masing aset individual dalam portofolio, maka return harapan dapat diestimasi. Yang kedua yaitu menghitung risiko portofolio. Menghitung return portofolio berbeda dengan menghitung risiko portofolio, karena risiko portofolio bukan merupakan rata-rata tertimbang risiko dari masing-masing sekuritas. Ada 3 hal yang perlu ditentukan ketika akan menghitung risiko portofolio, yaitu yang pertama, varians setiap sekuritas, yang kedua covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya, dan yang ketiga ada bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Dan yang terakhir ada pengaruh bobot portofolio dan korelasi. Ketika melakukan perhitungan risiko portofolio, maka bobot portofolio penting untuk diketahui karena proporsi besaran dana yang akan kita letakkan pada dua sekuritas pada portofolio akan sangat berpengaruh pada risiko portofolionya. Selain bobot portofolio, maka korelasi antara aset dalam portofolio juga akan memberi pengaruh terhadap risiko portofolio. Koefisien korelasi akan mengukur derajat asosiasi dua variabel yang menunjukkan tingkat kerataan pergerakan bersamaan relatif atau relative convergence antara dua variabel. Demikian penjelasan mengenai return dan risiko portofolio. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.